Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya Maryam Monika Rangkuti pada video pembelajaran mata kuliah akuntansi usaha jasa pertemuan kedua. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang persamaan dasar akuntansi dan laporan keuangan. Persamaan dasar akuntansi adalah rumus fundamental dalam akuntansi yang menunjukkan hubungan antara aset, kewajiban, dan ekuitas suatu entitas bisnis. Persamaan ini menyatakan bahwa aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas atau modal. Dengan kata lain, aset ini menyatakan bahwa semua yang dimiliki perusahaan berupa aset didanai oleh apa yang menjadi hutang atau kewajiban perusahaan dan apa yang menjadi hak atau modal perusahaan. Dalam setiap transaksi keuangan selalu melibatkan 3 unsur pada persamaan akuntansi ini. Setiap transaksi keuangan akan mempengaruhi setidaknya 2 unsur dalam persamaan dasar akuntansi, yaitu aset, kewajiban, dan modal. Maka dari itu, pada video pembelajaran kali ini, mari bersama kita lihat bagaimana transaksi keuangan mempengaruhi aset, kewajiban, dan modal pada bisnis. Berikut ini adalah transaksi untuk Salon Siti Cantik. Salon Siti Cantik adalah salon yang didirikan pada tanggal 1 Agustus 2015 dengan menginvestasikan modal sebesar Rp500.000. Selama bulan Agustus terjadi transaksi-transaksi sebagai berikut. Yang pertama, Siti membeli perlengkapan salon secara tunai dengan harga Rp400.000. Yang kedua, mendapatkan pinjaman uang sebesar Rp800.000 dari Bank BRI. Yang ketiga, membeli peralatan salon secara kredit sebesar Rp300.000. Yang keempat, membeli perlengkapan salon sebesar Rp250.000 yang dibayar Rp100.000 dan sisanya dibayar seminggu lagi. Transaksi kelima, Siti menerima pendapatan dari pelanggan atas jasa salonnya sebesar Rp250.000. Yang keenam, Siti membayar sewa tempat sebesar Rp150.000. Transaksi ketujuh, membayar upah karyawan Salon Siti Cantik sebesar Rp75.000. Transaksi ke-8, diterima pendapatan atas jasa salon sebesar Rp150.000. Transaksi ke-9, membayar hutang pada transaksi D sebesar Rp100.000. Transaksi ke-10, membayar angsuran pinjaman bank sebesar Rp275.000. Dan transaksi ke-11, Siti mengambil uang untuk keperluan pribadi sebesar Rp25.000. Transaksi pertama, pada tanggal 1 Agustus 2015, mendirikan salon yang diberikan nama Siti Cantik dengan menginvestasikan uangnya sebesar Rp500.000. Atas investasi modal ini, maka kas perusahaan Salon Siti Cantik akan bertambah sebesar Rp500.000 dan kas tersebut diakui sebagai modal perusahaan. Maka dari itu, kas akan berpengaruh pada sisi aset, sedangkan modal akan berpengaruh pada sisi modal. Transaksi kedua yaitu Siti membeli perlengkapan salon secara tunai dengan harga Rp400.000. Atas transaksi tersebut, maka pembelian perlengkapan secara tunai akan berpengaruh pada pengurangan kas Salon Siti Cantik, dan pembelian perlengkapan akan berpengaruh pada penambahan perlengkapan senilai Rp400.000. Kas dan perlengkapan merupakan bagian dari aset. Oleh karena itu, yang berpengaruh pada transaksi ini hanya aset Salon Siti Cantik.
Transaksi ketiga yaitu mendapatkan pinjaman uang sebesar 800.000 dari Bank BRI. Atas transaksi ini, pinjaman akan menambah kas perusahaan, sehingga pinjaman tersebut akan menambah kas perusahaan senilai Rp800.000. Atas penambahan kas tersebut, hutang dianggap sebagai hutang atau kewajiban bank, yaitu senilai Rp800.000. Kas yang bertambah akan mempengaruhi aset perusahaan, sedangkan hutang akan menambah kewajiban perusahaan senilai Rp800.000. Transaksi selanjutnya yaitu membeli peralatan salon secara kredit sebesar Rp300.000. Pembelian peralatan salon dilakukan secara kredit, sehingga peralatan akan bertambah senilai Rp300.000. Namun, karena peralatan ini dibeli secara kredit, maka yang bertambah pada transaksi ini adalah kewajiban perusahaan, yaitu sebesar Rp300.000 yang diakui sebagai utang usaha pada unsur kewajiban salon Siti Cantik. Transaksi keempat pada salon Siti Cantik yaitu membeli perlengkapan salon sebesar Rp250.000. Dibayar secara tunai sebesar Rp100.000, sisanya dibayar seminggu lagi. Nah, pada transaksi ini, salon Siti Cantik tetap harus mencatatkan transaksinya secara lengkap. Pembelian perlengkapan akan mempengaruhi perlengkapan salon perusahaan senilai Rp250.000. Perlengkapan ini diakui sebagai penambahan nilai perlengkapan salon sebesar Rp250.000. Pembayaran yang dilakukan sebesar Rp100.000, sehingga kas yang dikeluarkan Siti untuk transaksi ini sebesar Rp100.000 yang berpengaruh pada pengurangan nilai kas perusahaan. Selanjutnya, selisih dari nilai perlengkapan dan kas yang dibayarkan diakui sebagai utang usaha. Pada transaksi ini, utang usaha Siti bertambah senilai Rp150.000. Sehingga pada transaksi ini, unsur persamaan dasar akuntansi yang terpengaruh adalah penambahan aset sebesar Rp250.000, pengurangan aset sebesar Rp100.000 dari sisi kas, dan penambahan utang usaha sebesar Rp150.000. Transaksi selanjutnya yaitu Siti menerima pendapatan dari pelanggan atas jasa salonnya sebesar Rp250.000. Nah, di sini Siti mulai mendapat pendapatan atas jasa salon yang dia jalankan, sehingga Rp250.000 ini akan menambah pundi-pundi uang Siti. Maka Rp250.000 ini akan menambah kas pada perusahaan Siti. Di sisi lain, penambahan kas ini akan berdampak pada penambahan modal, di mana penambahan kas ini diakui sebagai pendapatan. Pendapatan akan menambah modal perusahaan, sehingga pendapatan akan berpengaruh pada modal usaha salon Siti Cantik sebesar Rp250.000. Transaksi selanjutnya yaitu Siti membayar sewa tempat sebesar Rp150.000. Di sini Siti mengeluarkan kas sebesar Rp150.000, sehingga kasnya berkurang sebesar Rp150.000. Pembayaran sewa tempat diakui sebagai beban, sehingga
jika pendapatan jika pendapatan berkontribusi untuk menambah modal, sebaliknya beban berkontribusi untuk mengurangi modal, sehingga pembayaran sewa akan mengurangi modal salon Siti Cantik sebesar Rp150.000. Transaksi selanjutnya yaitu membayar upah karyawan salon Siti Cantik sebesar Rp75.000. Pembayaran ini akan berpengaruh terhadap pengurangan kas perusahaan. Di sisi lain, sama seperti transaksi sebelumnya, pembayaran upah dibayarkan sebagai beban perusahaan, sehingga beban akan berkontribusi dalam pengurangan modal perusahaan, sehingga modal salon Siti Cantik berkurang sebesar Rp75.000 untuk pembayaran beban gaji karyawan. Transaksi selanjutnya yaitu diterima pendapatan atas jasa salon sebesar Rp150.000. Transaksi ini akan berdampak pada penambahan kas sebesar Rp150.000 dan penambahan modal atas pendapatan salon sebesar Rp150.000. Transaksi selanjutnya yaitu membayar hutang pada transaksi D sebesar Rp100.000. Tadi pada transaksi D, Siti berhutang atas pembelian peralatan salon, ya. Hutangnya sebesar Rp150.000. Pada transaksi ini dia membayar hutangnya sebesar Rp100.000, sehingga transaksi ini berdampak pada pengurangan kas dan pengurangan utang usaha dari sisi kewajiban, sehingga aset dan kewajiban sama-sama mengalami pengurangan atau penurunan nilai. Selanjutnya, salon Siti Cantik membayar angsuran pinjaman bank sebesar Rp275.000. Atas transaksi ini, kas perusahaan akan berkurang sebesar Rp275.000, dan di sisi lain utang bank akan berkurang sebesar Rp275.000. Transaksi selanjutnya yaitu Siti mengambil uang untuk keperluan pribadi sebesar Rp25.000. Atas transaksi ini, kas perusahaan akan berkurang sebesar Rp25.000. Di sisi lain, mengambil uang untuk keperluan pribadi diakui sebagai penarikan modal pemilik, sehingga modal Siti berkurang sebesar Rp25.000. Jika kita mentabulasikan uraian transaksi-transaksi tadi, kita dapat memperoleh gambaran persamaan dasar akuntansi yang seimbang atau balance pada setiap transaksinya. Karena ini mencerminkan prinsip dasar akuntansi bahwa setiap transaksi keuangan akan mempengaruhi setidaknya dua aspek dalam laporan keuangan, yaitu aset, kewajiban, dan modal. Keseimbangan ini memastikan bahwa laporan keuangan, terutama neraca, selalu mencerminkan posisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Jika persamaan dasar akuntansi tidak seimbang, ini menunjukkan adanya kesalahan pencatatan atau transaksi yang tidak tercatat dengan benar, yang dapat menyesatkan pengguna laporan keuangan. Hal ini juga menjadi dasar pemahaman bagaimana melakukan pencatatan jurnal transaksi pada sistem pencatatan double entry. Laporan keuangan. Laporan keuangan adalah laporan yang berisi pencatatan uang dan transaksi yang terjadi dalam bisnis, baik transaksi pembelian maupun penjualan dan transaksi lainnya yang memiliki nilai ekonomi dan moneter. Laporan keuangan terdiri dari laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan finansial perusahaan yang dibuat untuk mengetahui pengeluaran dan pemasukan bisnis secara mendetail. Isi dari laporan ini ialah data pendapatan sekaligus beban yang ditanggung oleh perusahaan.
Berikut ini adalah laporan laba rugi salon Siti Cantik yang diambil dari persamaan dasar akuntansi yang sudah kita buat tadi. Pendapatan usaha diperoleh dari seluruh total pendapatan yang menambah modal salon Siti Cantik. Sedangkan beban operasi adalah beban sewa dan beban gaji yang merupakan komponen beban yang mengurangi modal pada salon Siti Cantik. Pendapatan usaha dan total beban akan menjadi laba atau rugi salon Siti Cantik. Untuk bulan yang berakhir Agustus 2021, total pendapatan salon Siti Cantik atau total laba salon Siti Cantik sebesar Rp175.000. Total laba ini akan dibawa kepada laporan perubahan ekuitas yang akan kita bahas pada pembahasan selanjutnya. Laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan keuangan perusahaan yang menggambarkan perubahan baik berupa peningkatan atau penurunan aktiva bersih selama satu periode. Berikut adalah laporan perubahan ekuitas salon Siti Cantik untuk bulan yang berakhir Agustus tahun 2021. Modal awal Siti, yaitu modal yang diinvestasikan Siti pada tanggal 1 Agustus 2021, yaitu sebesar Rp500.000. Laba bersih bulan Agustus, yaitu angka yang kita peroleh dari laporan laba rugi, yaitu sebesar Rp175.000 yang berkontribusi untuk menambah modal Siti pada bulan Agustus 2021. Atas penambahan modal ini, maka total modal salon Siti Cantik berubah menjadi Rp675.000. Namun, pada akhir periode, Siti menarik uangnya untuk digunakan sebagai keperluan pribadi atau kita sebut sebagai prive sebesar Rp25.000. Penarikan ini berkontribusi untuk mengurangi modal Siti, sehingga penambahan modal Siti pada bulan Agustus sebesar Rp650.000 dan modal akhir Siti pada tanggal 31 Agustus 2021 sebesar Rp650.000. Angka yang kita peroleh dari laporan perubahan ekuitas juga akan dibawa pada laporan selanjutnya. Jika tadi laporan laba rugi akan menjadi dasar dalam penyusunan laporan perubahan ekuitas untuk menambah modal awal perusahaan, modal akhir akan dibawa pada neraca atau laporan posisi keuangan yang nanti akan kita bahas pada pembahasan selanjutnya. Laporan selanjutnya adalah laporan neraca atau yang kita sebut sebagai balance sheet. Balance sheet merupakan salah satu jenis laporan keuangan yang menunjukkan posisi dan informasi keuangan sebuah perusahaan. Dalam laporan neraca atau balance sheet, Anda akan melihat informasi aset, kewajiban, dan modal perusahaan secara lengkap dan rinci. Berikut ini adalah neraca salon Siti Cantik pada tanggal 31 Agustus 2021 yang kita susun dari persamaan dasar akuntansi salon Siti Cantik. Aset terdiri dari kas, perlengkapan, dan peralatan salon. Posisi aset menggambarkan seluruh sumber daya perusahaan atau harta perusahaan yang digunakan untuk operasional perusahaan. Kas Siti dari persamaan dasar akuntansi diperoleh sebesar Rp575.000. Perlengkapan Siti yang dibeli Siti selama bulan Agustus 2021 sebesar Rp650.000
dan peralatan yang dibeli oleh Siti selama bulan Agustus senilai Rp300.000. Total aset Siti pada tanggal 31 Agustus 2021 sebesar Rp1.525.000. Total aset ini sesuai dengan total aset yang kita hitung pada persamaan dasar akuntansi sebelumnya. Kemudian pada sisi pasifa, laporan posisi keuangan menggambarkan kewajiban dan modal perusahaan selama satu periode. Pada tanggal 31 Agustus 2021, utang usaha Siti memiliki saldo sebesar Rp875.000. Sedangkan modal Siti itu sebesar Rp650.000. Rp650.000 ini diperoleh dari laporan perubahan ekuitas yang merupakan modal akhir Siti pada bulan Agustus 2021, sehingga total pasifa salon Siti Cantik atau total kewajiban plus modal salon Siti Cantik yaitu sebesar Rp1.525.000. Dari laporan posisi keuangan ini diperoleh total aset perusahaan, balance dengan total hutang dan total modalnya. Selanjutnya, sebuah perusahaan juga harus mempunyai laporan arus kas. Laporan arus kas memberikan informasi tentang aliran kas perusahaan yang masuk dan keluar. Laporan arus kas terdiri dari 3 aktivitas utama, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Aktivitas operasi adalah seluruh kas masuk dan kas keluar yang bersumber dari operasional perusahaan. Aktivitas investasi adalah seluruh kas masuk dan kas keluar perusahaan yang diperoleh dan dikeluarkan untuk investasi perusahaan. Dan aktivitas pendanaan yaitu seluruh kas masuk yang diperoleh dari pihak luar atau eksternal untuk pendanaan perusahaan, dan kas keluar yang dibayarkan untuk membayar pendanaan atau kewajiban perusahaan. Berikut adalah laporan arus kas salon Siti Cantik yang disusun berdasarkan persamaan dasar akuntansi yang telah kita susun tadi. Laporan arus kas salon Siti Cantik dari aktivitas operasi berasal dari penerimaan atas jasa dan pembayaran beban operasional perusahaan. Penerimaan atas jasa yaitu pendapatan atas jasa salon sebesar Rp400.000. Tadi kalau kalian ingat, angka Rp400.000 ini kita sudah tampilkan pada laporan laba rugi. Selanjutnya, pengeluaran arus kas dari aktivitas operasi yaitu pengeluaran kas untuk membayar beban operasional yaitu sebesar Rp225.000. Angka ini juga tadi sudah kita tampilkan pada laporan laba rugi, sehingga arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp175.000. Arus kas dari aktivitas investasi yaitu pengeluaran Siti untuk pembelian perlengkapan salonnya. Pembelian perlengkapan salon senilai Rp600.000 selama bulan Agustus, sehingga hal ini menghasilkan data bahwa arus kas bersih dari aktivitas investasi yaitu sebesar Rp600.000 yang bernilai negatif. Artinya dari aktivitas investasi Siti hanya tidak memperoleh pendapatan uang, tapi mengeluarkan arus kas mengeluarkan uang sebesar Rp600.000. Selanjutnya dari aktivitas pendanaan Siti diperoleh dari pinjaman bank dan pembayaran ATM.
atas pinjaman bank. Yang pertama, pinjaman bank sebesar 800.000 yang diperoleh dari Bank BRI dan penerimaan kas dari investasi pemilik atau penambahan modal sebesar 500.000. Kemudian pengeluaran kas untuk aktivitas pendanaan yaitu pembayaran pinjaman bank sebesar 275.000 dan pengeluaran kas dari penarikan modal pemilik atau prefer yaitu sebesar Rp25.000, sehingga arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar 1 juta yang bernilai positif. Dari hasil perhitungan arus kas aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan diperoleh bahwa arus kas bersih salon Siti Cantik dan saldo kas per tanggal 31 Agustus 2021 salon Siti Cantik sebesar Rp575.000. Arus kas bersih ini nilai dari arus kas bersih ini harus sama dengan nilai saldo akhir dari kas Siti pada tanggal 31 Agustus 2021. Jadi adik-adik bisa cek kembali persamaan dasar akuntansinya sudah benar belum, apakah kas akhirnya sudah benar senilai Rp575.000. Kemudian perusahaan juga harus mendetailkan seluruh transaksinya berupa narasi dan penjelasan. Narasi dan penjelasan atas seluruh saldo-saldo yang ada pada laporan keuangannya dapat dituangkan pada catatan atas laporan keuangan atau yang kita singkat dengan CALK. CALK disusun untuk memberikan informasi yang lebih terperinci terkait dengan akun-akun yang ada pada laporan keuangan. Laporan ini akan memudahkan Anda dalam memahami informasi laporan yang lainnya karena isinya yang sangat rinci. Jadi, catatan atas laporan keuangan berfungsi untuk menjelaskan akun-akun yang ada pada laporan laba rugi, laporan posisi keuangan atau neraca, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Demikianlah penjelasan tentang persamaan dasar akuntansi dan laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya, kita akan melakukan sesi tanya jawab di kelas. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.